Halo teman-teman semua, pagi ini kita jumpa lagi. Saat ini saya berada di Deles. Ini desa paling atas lereng Merapi sebelah tenggara. Tempat ini sekitar 3 km dari puncak Merapi, jadi udah mentok, di atasnya nggak ada lagi. Oh iya, saya tadi udah diperiksa ya. Udah diperiksa ini saya dapat angka berapa tadi? 36. Dan udah cuci tangan ya? Udah cuci tangan, jadi udah aman. Kita ketemu dengan sosok yang sangat inspiratif menurut saya. Salah satu provokator masyarakat, provokator dalam kebaikan ya, provokator di lereng Merapi. Kita ngobrol-ngobrol bersama Pak D. Kiman. Nama lengkapnya Sugiman Mukhtar Pratomo. Ketika saya belum kuliah mungkin ya, atau kuliah baru awal-awal, beliau ini sudah masuk ke Kendi. Jadi nggak ada apa-apanya kita. Oke Pak D. Kiman, dari awal saja Pak D. Kiman. Ya. Saya ceritakan dulu, jadi saya hidup ini berkeluarga sudah hampir 22 tahun sampai saat ini, dan saya sekarang umurnya 50 tahun saat ini. Saya punya 4 orang anak. Saya juga pernah merantau, saya pernah merasakan bekerja pada orang, pernah juga menjadi pekerja formal. Saya memilih kemudian seperti ini. Jadi saya pulang dan melihat kondisi masyarakat saya yang menurut saya sangat ketinggalan dibanding yang lain. Belum lagi kendala soal kita dekat dengan Merapi, tetapi masih informasinya sering tidak dapat. Saya bersyukur untuk saat ini karena yang saya lakukan selama ini ada melihat hasilnya. Untuk di kecamatan saya, desa saya ini sarjana terbanyak sekarang. Kampung saya juga tidak menghasilkan orang-orang pintar kemudian merantau. Sarjana yang tetap tinggal di kampung ini, tetap bertani, itu banyak. Semua yang saya lakukan itu hanya berdasarkan panggilan hati, nggak ada dana, nggak punya sumber daya apapun. Yang sumber dayanya cuma saya mau warga saya maju. Saya memulainya dengan ijazah, saya tak musnahkan semua. Musnahkannya semua enggak usah diceritakan musnahnya, tapi tak. Pokoknya saya enggak punya ijazah. Bermula dari itu saya berorganisasi, kemudian singkat cerita organisasi saya itu kemudian mendirikan radio komunitas pada tahun 2002. Monggo. Selamat siang. Selamat malam. Thank you very much for this wonderful opportunity. We have learned a lot. Very much happy and stay as you are. 2003 saya memulai warga saya untuk cocok tanam. 2004 sampai ini mulai sayur dari rumah ke rumah. Dulu itu satu orang itu hanya nanam cabai 300, kol bunga 300, semua serba 300. Sekarang hasilnya berjalan semakin bagus. Sayurnya sudah mulai jalan, kemudian banyak dagang sayur. Artinya masyarakat yang dulunya masih galau dan ragu sudah terjawab. Dia bisa menjadwalkan kapan saya butuh, kapan saya nanam, itu masing-masing. Itu yang saya lakukan, kemudian sampai 3 desa dan kami membentuk forum klaster lereng Merapi untuk pemberdayaan ekonomi dan macam-macam. Setelah sayur sukses, semua sudah jalan. Saya sekarang mengelola kopi. Kopi di sini, sekitar sini, zaman Belanda sudah ada kopi. Karena tidak bisa menjual dengan nilai jual yang tinggi, kopi itu terus mengalami penebangan terus. Dan alasan yang lain yang paling saya gemes itu ditebang lantaran kebunnya itu mau ditambah. Khusus di kopi, yang merasa saya berhasil bukan hanya karena warga yang dulu panen sekilo kemudian sekarang 1 kintal. Warga yang dulu dibantu oleh pemerintah bibit
Sekarang mereka beli sendiri, nyemai sendiri, usaha sendiri, jadi dipelihara dengan baik, kemudian sampai jemurnya juga baik dan selalu konsultasi. Kalau kopi ini nanti sudah oke gitu, sudah jalan, sudah dijalankan warga udah nanam semua, kemudian bisa jual, bisa mencukupi untuk ekonominya, ya mungkin aku akan usaha yang lain lagi. Tempat ini kan di dekat dengan Merapi ya, wisatanya kayaknya menarik ya, wisata alamnya indah gitu Merapinya. Ini sudah dikelola atau belum sekarang? Sebenarnya sini ada Pok Darwis, terus dari dulu itu juga ada namanya Gadis Indah, itu sudah terkenal. Nah, tapi pengunjung nggak ada. Jalannya sekarang rusak parah. Jadi kalau orang-orang yang belum pernah ke sini nggak tahu jalan ke kampung, lewat kampung ya nggak bisa sampai atas. Dan untuk kegiatan tambang sekitar setahun ini semuanya sudah. Kalau saya hanya melawan tambang ini sama aja bunuh diri. Saya akan konflik dengan warga saya karena sebagian masih menganggap bahwa tambang ini adalah sesuatu yang menghasilkan nilai duit banyak. Maka kemudian saya mengajak masyarakat tambang itu nggak dilawan dengan protes, tetapi dikelola dengan baik, mempunyai pilihan untuk tidak menambang dengan cara mengelola hasil buminya. Salah satunya kalau sayur itu kan bisa dihasilkan tiap bulan, 3 bulan sekali, terus 5 bulannya misalkan cabai, kayak gitu kan bisa diatur sebenarnya. Dulu semua nolak, tapi sekarang pun tidak semua orang juga senang karena masih pada pengennya enak-enak dapat duit dengan tambang itu. Tapi bagi saya silahkan, nanti toh juga ada jawabannya sendiri. Produk lainnya kopi apa Pak De? Ada kopi kalau ibu-ibu ya. Masyarakat ya. Khusus saya kopi itu di sini sentranya. Kita sentra sini sentra alpukat. Ketuanya ada sendiri. Sini kelompok ibu-ibu namanya Sri Kandi. Dia mengelola wedang rempah sama sambelnya. Jahe ini kelompok ibu-ibu guru TK dan PAUD. Warung jujur di belakang saya sini ada warung jujur. Kemudian tiap malam dikumpulkan ada jimpitan. Kami sekarang ini sudah bisa menata atau mengkonsep hidupnya yang dengan Merapi kaitannya dengan kebencanaan. Dulu kami diungsikan, tapi suatu saat kami refreshing. 2006 kami masih mengungsi, 2010 kami mengungsi, dan selanjutnya kami akan refreshing karena sudah menyiapkan tabungan jaga. Tantangannya apa Pak De? Ini tantangannya tidak semua orang mau, tapi bagi saya sabar. Yang lain putus asa, saya sabar. Caranya menggugah masyarakat itu dengan cara apa? Saya mengajak warga ini bukan hanya sekedar mengajak. Warga saya lihat banyak yang nggak sekolah. Bagi yang tidak mampu, katakanlah yatim, tidak mampu, saya mensupport mereka walaupun tidak 100%, tapi harus sekolah. Yang tua-tua main gamelan, tapi kita sebelum main gamelan merencanakan sesuatu untuk kampung ini, membangun kampung itu seperti apa. Duitnya dari mana Pak De? Duitnya kalau saya ngumpulkan ya dari keuntungan kopi sedikit. Kalau kemudian saya sering juga misalkan punya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan duit, itu sebagian kami simpan untuk membiayai anak-anak itu. Terus saya juga punya kru, itu juga mengumpulkan dana dalam rangka untuk pendidikan anak. Nah ini semoga menjadi kesadaran bertahan, tetap bersahaja, hidup nyaman bersamaan zaman dengan Merapi. Oke teman-teman semua, itu tadi obrolan kita dengan Pak De Giman. Banyak produk yang sudah dihasilkan masyarakat di sini yang banyak digunakan untuk membantu perekonomian, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu produknya adalah ini, ada kopi Petro, kemudian ada sambal, dan masih banyak lagi. Produk-produk ini ke depan sedang dicoba dikerjasamakan dengan Lapak Rakyat, punyanya Bisa Indonesia. Semoga ke depan bisa membantu penjualan produk-produk masyarakat di sekitar Deles.
Mungkin itu dulu, sampai jumpa lagi di tayangan produk-produk masyarakat atau produk-produk UMKM yang lain. Terima kasih Pak D.